Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang senantiasa kami hormati. Tak lupa kepada mustami'in, mustami'at, dan juga jam'iyah, jamaah istighosah minggu pagi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita ini betul-betul dicatat sebagai tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih ditakdir oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah berada di bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah kita akan menjumpai yaitu nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban ini merupakan hari yang istimewa di bulan Sya'ban. Diterangkan dari sahabat Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadi lailatun tuftah fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Kata Kanjeng Nabi, malaikat Jibril datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban. Dia berkata, wahai Muhammad, malam ini merupakan malam di mana terbukanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat diturunkan. Fakum wasolli, maka bangunlah engkau dan kerjakan solat. Warfa' ra'saka wa yadaik ilas sama', dan angkatlah tanganmu, angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Jadi malaikat Jibril datang pada Kanjeng Nabi di malam nisfu Sya'ban memberi kabar bahagia bahwasanya pada malam itu turun beberapa rahmat, terbukanya pintu-pintu langit. Maka kesempatan untuk melakukan qiyamul lail, solat-solat malam, ibadah-ibadah di waktu malam, zikir, dan memperbanyak doa ketika malam nisfu Sya'ban. Dan insya Allah malam nisfu Sya'ban ini sekarang 2001 ini akan jatuh besok ini hari Senin. Jadi malam Senin kita monggo bersama-sama melakukan kegiatan malam untuk mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama agar kita dijadikan orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kami lanjut dawuhipun malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Fakultu ya Jibril, maka saya bertanya pada malaikat Jibril, ma hadil lailah, memangnya malam ini malam apa malaikat Jibril? Kok saya disuruh bangun mengerjakan sholat, memperbanyak doa, dan bahwasanya malam ini terbukanya pintu langit dan turunnya beberapa rahmat dari Allah. Memangnya malam ini malam apa? Malaikat Jibril menjawab, hadi lailatun yuftahu fiha thulutha mi'ati babin minar rahmah. Malam ini, kata malaikat Jibril, malam terbukanya diturunkannya 300 rahmat
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah mengampuni segala dosa-dosanya hambanya, kecuali orang-orang tertentu yang tidak diampuni oleh Allah. Siapakah mereka? Man la yusyrik illa man kana sahiran. Orang yang tidak diampuni pada malam nisfu Sya'ban oleh Allah, yang pertama yaitu sahiran, yaitu penyihir. Ya termasuk sihir itu ya santet, ya apa itu mahabbah, ya gendam dan lain sebagainya. Itu kan anak buahnya sihir semua itu. Lintrik juga lah, itu tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah ketika malam nisfu Sya'ban, au kahinan, yaitu dukun. Dukun itu ya saelek-elek penggawean, sejelek-jeleknya perbuatan kan dukun. Pekerjaan dukun. Kenapa? Terlalu mengedepankan kehendaknya daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyahanan, orang yang pendendam, orang yang punya hati dengki kepada orang lain, yang tak pernah memaafkan kepada orang lain. Ini tidak diampuni. Yang keempat, mudamminu khamrin, orang yang selalu teler, kambangannya itu terus-terusan mabuk. Itu tidak mendapatkan ampunan. Yang kelima, au musirran ala zina, orang yang terus-menerus berbuat zina alias ahli zina, apalagi zina muhson. Jangan sampai. Zina muhson itu ya zinanya orang yang sudah berkeluarga, ibaratkan laki-laki sudah beristri, atau ibaratkan orang perempuan sudah bersuami gitu. Kok selingkuh dengan orang lain, coro jajan iku sik mangan jajane wong liya. Nah, itu namanya zina muhson. Terus lagi yang keenam, au akilur riba, pemakan riba, orang yang suka makan riba. Apa sih riba itu? Gampangannya riba itu lebih. Ibaratkan contoh, orang hutang 1 juta suruh bayar 1,5 juta. Setengahnya itu riba. Ada kalanya riba itu berupa manfaat. Contoh, ada orang mau utang 1 juta, ya kamu tak kasih uang 1 juta, tak kayak utang 1 juta, tapi itu kambing aku atau sapi aku itu carikan rumput dulu. Lah itu manfaat. Atau suruh ngambil apa sandalnya, atau suruh memijatkan. Lah manfaat yang lebih dari utang itu namanya riba. Atau riba itu terjadi pada emas atau perak. Makanya kalau jenengan itu punya emas, jual dulu, jangan ditukar tambah, dijual baru dibelikan emas yang baru. Kenapa? Karena beda, kecuali sama timbangannya, ibaratkan 1 gram sama 1 gramnya nggak apa-apa. Kalau beda, sampean menginginkan emas yang 3 gram sedangkan emasnya sampean 2,5 gram, itu nggak bisa tukar tambah. Itu harus dijual dulu emasnya jenengan, baru uangnya dibelikan emas yang lebih tinggi gramnya. Terus orang yang tidak mendapatkan ampunan lagi dari Allah, yang ketujuh yaitu akul walidain, orang yang selalu menyakiti hati orang tuanya, terutama berbicara keras, kasar pada orang tua. Itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Naudzubillah. Yang kedelapan, au namam, yaitu orang yang selalu adu domba, senang adu domba antara muslim dengan muslim yang lain. Ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Terus lagi yang terakhir, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, au qati'ur rahmi, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim, terutama antara famili, antara teman, terus siapa lagi kerabat-kerabat yang lain. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, terutama kepada orang tua kita sendiri. Karena apa? Semuanya itu baik
penyihir sampai orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak diampuni oleh Allah hatta yutubu wa yatraku, sehingga mereka itu mau bertaubat kepada Allah dan meninggalkan pekerjaannya. Masyarul hadirin rahimakumullah, semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan malam di malam nisfu Sya'ban, insyaallah malam Senin besok ini. Monggo kita upayakan tidak tidur ketika malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak zikir, istighfar, apalagi kita bisa melakukan sholat tahajud. Masyarul hadirin rahimakumullah, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.